Oke, baik, Pak Arya, Bu Reni, Bapak Ibu ya, karena sudah lumayan banyak yang hadir peserta hari ini dan sudah di jam 14.03, jadi kita mulai saja terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nanti untuk peserta bisa menyusul ya, karena saya sudah record juga. Mungkin untuk kegiatan hari ini saya izin buka terlebih dahulu, Bapak Ibu ya, Pak Arya izin, Bu Reni. Oke, silakan Dito. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dito yang bertugas sebagai PIC untuk memandu jalannya kegiatan visit emiten secara online via Zoom pada hari ini ya Bapak Ibu ke PT Venteni Fortuna International Tbk ya dengan kode ticker VTNY ya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Arya Santoso selaku Direktur Utama dari CSA Institute. Yang saya hormati Ibu Reni Lestari ya selaku Direktur dari PT Venteni Fortuna International. Yang saya hormati Bapak Kaleb Sulaiman, Ibu Zasa dan Mas Aldi ya selaku perwakilan dari Venteni. Dan Bapak Ibu peserta pelatihan RSA CSA Batch 68 pada hari ini. Supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya izin bacakan rundown terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Untuk pertama, pembukaan oleh host. Nanti ada sambutan terlebih dahulu oleh Pak Arya selaku perwakilan dari Direktur CSA. Kemudian kata sambutan sekaligus pemaparan materi ya. Nanti dari perwakilan dari Venteni. Kemudian nanti ada kita buka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi Bapak Ibu. Nanti penutupan kita akan ada sesi dokumentasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan waktu kepada Pak Arya untuk menyampaikan kata sambutannya untuk kegiatan hari ini. Waktu dan tempat Pak Arya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dito. Senang sekali ya teman-teman semua hari ini kita bisa kumpul di tempat ini. Sekali lagi kita menyelenggarakan pelatihan untuk CSA yaitu Certified Securities Analyst dan berkesempatan untuk kunjung emiten. Ya, kali ini kesempatan baik kunjung emitennya diberikan kesempatan oleh Venteni. Terima kasih banyak khususnya untuk Pak Aldi, juga untuk Pak Kaleb, juga untuk Bu Reni ya, dan juga Bu Zasa yang sudah menemani kita hari ini. Bagi teman-teman semua, boleh dimanfaatkan dengan sangat baik hari ini. Kita punya opportunity bisa bertemu langsung dengan emiten, di mana ini menjadi suatu habit ya, di mana bukan cuma hari ini, tapi bisa juga nanti kita update lagi, silaturahminya dijaga supaya di kesempatan berikut sangat mungkin ya bagi perusahaan untuk mengupdate kondisi terkini nanti bukan cuma di saat ini, mungkin di akhir tahun, apakah memang nanti pas laporan keuangan ataupun anytime ya, mungkin saja ada strategi perusahaan yang kemudian ada perubahan, itu bisa saja kita sebagai analis mendapatkan update ya. Nah, yang terutama itu biasanya teman-teman kalau yang nggak hadir pun hari ini mungkin akan dapat rekamannya ya. Nah, itu bisa dipelajari baik-baik. Ada hal-hal yang mungkin saja belum tersurat atau belum tercantum di laporan keuangan. Ya, itu sangat mungkin. Makanya penting untuk bisa kita visit dengan emiten adalah di mana bukan hanya kita download dari laporan yang ada di bursa misalnya atau yang ada di sekuritas ya, tetapi kita bisa ada interaksi langsung, bisa tanya jawab, bahkan kalau ada hal-hal yang mau kita konfirmasi ya, misalnya dari yang kita tahu, yang kita kenal perusahaan ini seperti ini, dari yang kita baca, kemudian kita perlu konfirmasi ya, mungkin kalau kita salah paham ya, itu juga bisa dilakukan pada saat visit emiten. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir, kalau ada rencana-rencana perusahaan yang belum diungkapkan ya, walaupun misalnya itu tidak boleh ditulis atau diberikan ke publik, setidaknya kita bisa menghitung dengan lebih benar pada saat kita menghitung valuasi misalnya.
itu asumsi-asumsi dan parameter yang kita gunakan bisa disesuaikan ya sesuai dengan rencana perusahaan yang walaupun nanti bisa dibilang oh ini off the record ya nggak boleh dipublikasi misalnya, tapi kita mungkin saja dapat privilege untuk diberitahu terlebih dahulu oleh narasumber langsung dari perusahaan, baik dari manajemen yang sebagai eksekutif maupun mungkin ada restatement diskusi pada saat kita melakukan temu emiten seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, saya sekali lagi tekankan harap diperhatikan baik-baik ya dan silakan untuk berinteraksi tanya jawab dan juga menggali dengan lebih seksama dari acara temu emiten ini. Jadi bukan cuma teori-teori aja ya belajar terus kita cuma baca di laporan keuangan, tapi kita juga bisa sekaligus mendapatkan narasumber yang berkenan untuk memberikan data yang paling akurat. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk emiten yang sudah berkenan memberikan kesempatan ini dan saya encourage teman-teman semua yang ikut acara ini dimanfaatkan dengan baik kesempatannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya atas kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan sekaligus sambutan ya dari perwakilan Venteni. Bisa diwakilkan oleh Ibu Reni atau dari siapa Mas Aldi? Oke. Atau Ibu Zasa? Ya, dari Pak Kaleb akan memberikan sambutannya. Oke, baik. Boleh Pak Kaleb dipersilakan. Baik, selamat siang. Selamat datang di Venteni. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya untuk Pak Arya dan Pak Ya, Dito. siapa Kami dan para peserta RSA dan CSA, kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan rekan-rekan dari CSA walaupun CSA Institute hari ini walaupun secara online. Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk berbagi pengalaman Venteni sebagai perusahaan publik yang terus berinovasi dalam memperkuat ekosistem, kesejahteraan dan pemberdayaan karyawan di Asia Tenggara. Kami percaya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan kepercayaan di pasar modal Indonesia. Semoga sesi hari ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas ke depan. Saya juga salah satu peserta yang alumni di sini. Waktu itu juga ada kunjungan, itu cukup membantu dalam menghadapi ujian. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengikuti kegiatan hari ini di Venteni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaleb ya atas kata sambutannya. Bapak Ibu, kita ada sedikit penayangan video konfro dari Venteni Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Aldi untuk menayangkannya. Untuk suaranya belum keluar ya Mas Aldi? Menciptakan ekosistem lengkap yang menyediakan berbagai layanan untuk karyawan perusahaan, seperti finansial yang menawarkan solusi teknologi keuangan, fee merchant
dengan berbagai program gaya hidup, V-Academy yang memberikan akses ke program pendidikan berbasis teknologi. V-Health yang menyediakan program perlindungan dan kesehatan berbasis teknologi hingga kini lebih dari 3. PT Venteni Fortuna International Tbk berdiri sejak tahun 2015 di bawah kepemimpinan founder dan grup CEO Jun Waide. Venteni telah menjadi yang terdepan, menggabungkan pendanaan produktif untuk mendukung pertumbuhan UMKM, serta pemberdayaan sumber daya manusia melalui Venteni Employee Super App. Venteni beroperasi di 4 negara, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Jepang, dengan kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Venteni memiliki 2 layanan bisnis utama, B2B Financial Services dan Employee Super App. Saat ini, Venteni telah bermitra dengan lebih dari 460 perusahaan dan menyalurkan dana ke 10.000 lebih UMKM di Indonesia, di mana 29% dipimpin oleh wanita. Hingga Desember 2023, Venteni telah menyalurkan 3,7 triliun rupiah dalam bentuk pendanaan produktif. Di layanan bisnis lainnya, Venteni B2B2E sebagai pionir dan terbesar melalui Venteni Employee Super App. Venteni menciptakan ekosistem lengkap yang menyediakan berbagai layanan untuk karyawan perusahaan, seperti finansial, yang menawarkan solusi teknologi keuangan, V-Merchant, dengan berbagai program gaya hidup, V-Academy yang memberikan akses ke program pendidikan berbasis teknologi, V-Health yang menyediakan program perlindungan dan kesehatan berbasis teknologi, hingga kini lebih dari 300.000 eksklusif member di Venteni Employee Super App menjadikannya platform terdepan untuk menyempurnakan kesejahteraan karyawan dan perusahaan. Sebagai bagian dari program ESG, Venteni berkomitmen pada pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan pemberdayaan komunitas lokal. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Venteni memastikan kesetaraan peluang bagi semua pelaku bisnis dan UMKM di platform kami. Venteni yakin, dengan memberikan akses setara tanpa memandang latar belakang, kami tidak hanya memperluas ruang lingkup usaha, tetapi juga menciptakan peluang bagi semua untuk berkembang dan berkelanjutan. Venteni, Business Acceleration and Employee Super App. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi atas penyampaian company profile-nya Bapak Ibu ya. Menarik sekali lini bisnis dari Venten ini Bapak Ibu ya. Sesuai dengan perkembangan saat ini Bapak Ibu. Oke, mungkin kita masuk ke pemaparan materi. Selanjutnya bisa diwakilkan oleh Ibu Reni atau dari Pak Kaleb atau Bu Zaza. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke materi acara hari ini. Oke. Berikut overview dari Venteni. Kami adalah perusahaan yang TBK mulai 15 Desember 2022. Berikut adalah susunan perusahaan kami. Yang pertama adalah Venteni Fortuna Tbk, Fortuna International Tbk. Kami memiliki cabang ada 3 di Filipina, di Jepang, dan di Singapura. Juga kami untuk Fortuna sendiri kami untuk super apps, dan sedangkan kami memiliki super lender Venteni Matahari Indonesia. Untuk kami punya izin menyalurkan bisnis peer-to-peer lending. Kami memiliki 2 amleng. Yang pertama adalah Lahan Sikam, Lampung Berkah Finansial Teknologi yang berbasis di Lampung. Kemudian digitalisasi perangkat Indonesia
fintech company juga memiliki izin yang lengkap juga. Ada Indofund dan Mariko Prima Mandiri di Pay. Kami juga memiliki payment gateway dan atau e-wallet. Selanjutnya, pertama kali Fentany didirikan di Filipina pada tahun 2015. Kemudian kami mendirikan lagi di buka cabang di Singapura, di Indonesia pada 2018 dan di Jepang 2023. Seperti yang di halaman pertama kami TBK pada 15 Desember 2022. Kami memiliki berada di 4 negara. Kami juga memiliki partner korporasi sebanyak 490 dan untuk UMKM produktif 10.000 plus kami sudah mendistribusikan dana sebesar 5,6 triliun dari sejak beroperasi sampai dengan kondisi per Juni 2025. Dan kami sebanyak 45% mitra kami untuk UMKM produktif adalah para pengusaha wanita. Dan untuk B2B2E kami sebanyak 310.000. Selanjutnya, ini adalah gedung kami yang kami satu-satunya peer-to-peer lending yang memiliki aset di Indonesia. Kami memiliki gedung sendiri sejak Desember 2024. Sebelumnya kami sewa di WTC 5. Saat ini kami sudah memiliki gedung sendiri yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 20 di Setiabudi. Berikut adalah kami dapat penghargaan. Yang pertama waktu saat kami listing di IDX, kami satu-satunya peer-to-peer lending yang TBK. Kemudian kami juga mendapat ISO 27001 tahun 2022 untuk data security sertifikasinya. Kami juga memiliki credit rating A- dari KRI. Kami juga memiliki izin dari OJK untuk peer-to-peer lending izinnya. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan dari IIX Global untuk Orange Seal, karena kami tadi seperti sebelumnya 45% kami punya lender adalah kami punya borrower adalah wanita. Selanjutnya, berikut adalah susunan manajemen untuk Fentany. Fentany didirikan oleh founder kami sekaligus chairman kami bernama Junichiro Waide, dengan komisaris utama kami Katsuya Kitano. Kemudian untuk direktur keuangan dijabat oleh saya, dan untuk direktur operasional dijabat oleh Pak Milo Kevin. Kami memiliki komisaris independen bernama Pak Iwan Ho. Selanjutnya, berikut adalah bisnis model kami, ada dua. Yang pertama adalah untuk B2B, ada B2B dan B2B2E. B2B itu adalah untuk yang PT Fentany Matahari Indonesia. Untuk B2B2E adalah Earned Wage Access yang dimiliki oleh Fentany Fortuna International. Fokusnya ada dua, karena ada dua bisnis model. Untuk yang UMKM produktif atau B2B, itu untuk UMKM produktif, jasanya B2B service, B2B financial service. Kemudian untuk yang earned wage access atau gaji duluan atau gadun atau B2B2E untuk para karyawan. Selanjutnya, berikut adalah untuk posisi flow untuk kami yang sebagai super lender. Dapat dilihat kami dapat pinjaman ke Fentany, kami bisa menyalurkan juga ke peer-to-peer yang akhirnya kami bisa berikan untuk disburse ke UMKM produktif. Skimnya dan kembali lagi seperti itu. Selanjutnya, berikut adalah untuk B2B2E, kami memiliki super app untuk earned wage access. Yang pertama dan terbesar super app di Indonesia. Untuk gaji duluan ini kami bebas bunga, bebas riba karena zero cost juga.
untuk HR hanya dikenakan biaya admin. Eksklusif karena untuk para karyawan yang menjadi rekanan dengan kami. Dan solusi one stop shopping untuk kebutuhan para karyawan, dan untuk bunga yang cukup kompetitif yang terendah di market. Dan kami juga mengintegrasikan dengan digital wallet untuk mensupport kebutuhan setiap hari. Apabila menjadi customer kami juga menawarkan ada 4 kelebihan: financial teknologi, health teknologi, life teknologi, dan education teknologi. Selanjutnya, berikut adalah bisnis dan performa keuangan untuk Q2 2025. Kita bisa melihat laporan keuangan kami bisa di-download sendiri di website kami atau di IDX. Karena kami sudah TBK, bisa kita lihat kinerja kami dibanding tahun lalu meningkat sebesar 27% untuk aset, untuk liabilitas meningkat 42% dibanding tahun lalu. Untuk equity kami juga growth 5%. Sementara untuk pendapatan dibanding tahun lalu kami juga meningkat 18%. Gross profit kami meningkat 18%. Dan laba kami meningkat 194%. Selanjutnya, berikut untuk bisnis performa pendapatan kami. Dapat dilihat untuk UMKM produktif yang berwarna biru dan untuk B2B2E yang berwarna oranye. Sumber pendanaan kami overseas itu 77% dari Jepang, yang lainnya dalam bentuk mata uang Indonesia, US dollar, dan Singapura dolar sebanyak 33%. Dan ekosistem yang menggunakan super app kami, data per Juni yang mendownload sebesar 86.986, dan employee yang menjadi member kami sebanyak 310.000. Next. Dampak dari Fantany berikutnya. Yang pertama, dapat dilanjutkan untuk yang sesi ini dapat dilanjutkan oleh Ibu Reni, silakan. Oke, thank you Pak Kal. Ya udah pakai penutupnya. Sorry sebentar. Oke, thank you Pak Kaleb atas penjelasan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kaleb. Mungkin saya sedikit akan menambahkan gitu ya. Dari tahun 2022 kami sudah listed di IDX. Fantany terus berkomitmen untuk mendukung adanya ESG. Yang bisa dilihat dalam slide ini, kami sudah berpartner dengan berbagai mitra strategis kami di seluruh Indonesia untuk terus memberikan dampak yang positif bagi environment, social, dan tentunya juga social governance di Indonesia. Yang baru-baru saja mungkin teman-teman sudah pada dapat informasi juga, Fantany salah satu terafiliasi dengan Women Empowerment Program yang ada orange seal warna oranye di sini, karena Fantany terus berkomitmen untuk memberikan akses yang inklusif kepada berbagai pengusaha wanita di Indonesia. Harapannya dengan terus menunjukkan komitmen kami kepada YESI, tentunya kami terus mendukung bisnis kami supaya tetap bisa sustainable, tapi juga memberikan impact yang berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar kita. Mungkin bisa next Mas Aldi. Ya,
Jadi sedikit tadi pembahasan tentang ESG impact kita, mungkin sedikit saya ingin membahas mengenai Fantany Future Plan untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Saat ini Fantany beroperasi headquarter-nya seperti yang disampaikan Pak Caleb tadi ada di Jakarta. Tapi kami juga sebetulnya karena dengan adanya teknologi dan semua kami punya network dan juga partner terletak di berbagai belahan Indonesia. Jadi bisa dibilang kalau official office mungkin di Jakarta. Tapi kami tentunya di tahun ini terus berkomitmen untuk bisa mengembangkan bisnis makin jauh gitu ya, dan tahun ini kami juga berencana untuk melanjutkan potential market expansion kami di Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan tentunya sesuai dengan yang disampaikan Pak Caleb tadi bahwa bisnis kami terus menargetkan entrepreneurs gitu ya, women entrepreneurs, kemudian SME, MSME. Tentunya kami juga terus berkomitmen bagaimana bisa memberikan produk-produk yang relevan dengan women entrepreneurs, MSME, dan juga mungkin menjawab tantangan global saat ini juga. Kami juga terus berinovasi supaya bisa menciptakan inovasi-inovasi yang sesuai dengan green business. Jadi mungkin melanjutkan tadi yang sudah disampaikan bahwa kita menargetkan MSME, Women Entrepreneur dan Green Business. Boleh next, Aldi. Kita tahun ini punya key drivers untuk operational dan business moving forward. Yang diawali dengan kami merasa bahwa untuk menjadi perusahaan yang terus maju dan berkembang, tentunya kami harus terus men-advance dan strengthen ya our strategic partnership dengan multiple key financial industry dan stakeholders. Harapannya dalam mengembangkan bisnis kita juga bisa memastikan adanya pengembangan yang berkelanjutan dengan berbagai partner yang saat ini ada maupun nanti yang relevan di kemudian hari. Dan tentunya dalam mengembangkan partnership ini kan kita perlu untuk membuat produk-produk yang juga relevan dengan kita punya partners dan juga menjawab current situation di Indonesia ya, turbulensi ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya kita berinovasi untuk pada solusi bisnis to bisnis kami baru saja rilis asset based financing as one of the strategic business drivers kita. Kenapa kita punya asset based financing ini gitu ya? Tentunya teman-teman pasti di sini sudah banyak dengar dengan adanya peer-to-peer issues lah, financial condition yang mungkin mulai tidak stabil. Fantany tentunya perlu untuk memastikan bahwa setiap bisnis yang kita lakukan safe, collateral based, sehingga kita luncurkanlah yang namanya asset based financing. Di mana harapannya dengan kita berpartner tadi dengan MSME ataupun women entrepreneurs, mereka punya opsi yang lebih beragam lagi. Bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan aset yang mereka miliki, dengan tenor mungkin yang bisa dibilang lebih panjang gitu. Dan kemudian untuk karena kami juga terus berfokus dan berkomitmen untuk memberikan layanan yang inklusif kepada banyak karyawan di Indonesia yang mungkin saat ini bisa ditingkatkan tingkat kesejahteraannya, kami juga terus men-sharpen our super app products ya. Karena baseline dari yang disampaikan Pak Caleb tadi, kami is a financial ecosystem. We have lots of licenses, partners yang memang sudah besar dan kuat di financial. Kita terus berkomitmen bagaimana layanan-layanan super app kami terus untuk relevan dengan kondisi finansial yang ada. Nanti saya akan jelaskan secara detail produknya. Mungkin bisa next dulu Mas Aldi. Ya. Nah, ini tadi asset based financing yang baru kami rilis di tahun ini, kita sebut sebagai JARI atau jaminan properti. Jadi jaminan properti ini adalah salah satu produk yang tumbuh tadi dengan adanya keresahan current condition di Indonesia. Kita kemudian berpartner dengan tentunya berbagai mitra strategis yang kami miliki di seluruh Indonesia untuk bisa memberikan layanan asset based financing kepada entrepreneur-entrepreneur yang mungkin saat ini sedang membutuhkan opsi financing. Jadi apa yang membedakan Fantany produk JARI dengan other asset-based financing, saat ini kami punya komitmen untuk memberikan limit yang bisa disesuaikan dengan taxation pricing
Kemudian tentunya kami juga karena tadi kebutuhan dari MSME ataupun women entrepreneur bisa dibilang harus ada cepat gitu ya. Gimana caranya mereka bisa dapat financing option yang tentunya tidak hanya mencukupi kebutuhan tapi juga bisa fleksibel dan cepat. Makanya si Jari ini kita jadikan sebagai salah satu key product yang bisa quick processes dan tentunya dengan harga yang tetap kompetitif. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tadi I mention we are in a process of strengthening our financial super app product gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk yang sebenarnya saat ini kita sedang akan ingin dorong untuk masuk ke berbagai kalangan employee di Indonesia lah. Jadi dari Financial Empowerment Powered by Fentany Super App ini kita menyediakan 3 financial product yang baru gitu. Kalau dulu mungkin teman-teman banyak yang kenal, oh Fentany punya Kasbon atau Ewa, tapi Fentany juga punya, tadi seperti yang Pak Kaleb sampaikan, ada other education product atau mungkin financial product, kita juga punya health product, yang tentunya berpartner dengan berbagai mitra strategis ya. Cuman karena tadi background kita adalah financial ecosystem, so we want to provide not just product yang mungkin sesuai dengan kebutuhan market, tapi juga sesuai dengan expertise kita. Kita punya credit team, kita punya collection team. So this is only makes sense for us to create a product that can leverage our strength. Earn wage access ini tuh sebenarnya tujuannya adalah kita pengen memberikan akses yang inklusif kepada seluruh employee. Bagaimana mereka tuh bisa dapat akses gajinya kapan aja. Tapi at the same time, how can actually the business owner-nya juga punya akses siapa sih yang boleh dapat berapa. Nah, makanya kita memberikan opsi tidak hanya tadi earn wage access atau kasbon digital, kita juga ada yang namanya advance wage access. Balik lagi kebutuhan dari employee ini kan bisa jadi beragam. Jadi dengan adanya multi products yang kita tawarkan kepada perusahaan, harapannya perusahaan jadi memiliki salah satu options lah. If they want to provide multiple employee benefit services, what can they do? They partner with Fentany. Whether they want to provide earned wage access or they want to provide advanced wage access, we can tailor for them. Nah, yang terakhir, kami juga baru saja berpartner dengan beberapa mitra strategis untuk memberikan layanan ownership program. Jadi karyawan-karyawan yang mungkin saat ini sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu kan, kadang mereka punya car ownership program, and then motorcycle ownership program, phone ownership program, or other ownership program. But then what happens with the MSMEs? Company-company yang mungkin mereka juga pengen retain their employee, but at the same time they might not have the budget to do that. With the current network yang Fentany has in Indonesia and also overseas, we are bringing this, I would say, another productivity tools atau mungkin retention tools gitu ya buat company. By partnering with Fentany, mereka bisa dapat fasilitas untuk karyawan-karyawannya bisa cicil mereka punya mobil, cicil motor, atau mungkin nanti cicil handphone dan gadget lainnya. Dan all this innovation, of course, is brought by the needs of kita selama beroperasi dari tahun 2022 sampai dengan hari ini, tentu kita berevolusi untuk menciptakan sesuatu produk yang lebih relevan. Dan produk-produk inilah yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh kita punya saat ini customer base. Mungkin itu dia. I think that is all yang we can share at the moment. I think I'll back to the MC. Ya. Sorry, mungkin tadi sedikit nambahin, agak bingung mungkin aku tiba-tiba ada Reni gitu. Jadi hari ini sebetulnya it's supposed to be Pak Milo Kevin as a Group COO yang hari ini hadir dan berbagi dengan teman-teman di CSA. Namun hari ini kebetulan Pak Milo ada acara yang tidak bisa diwakilkan. Jadi hari ini saya Reni mewakili dari Operation and Business Team for the Indonesia Team area. Jadi tadi kan Pak Caleb sempat mention Fentany located across Southeast Asia. Ada Indonesia, Singapore, Philippines, and of course in Japan itself. Nah, I'm only covering Indonesia market both for B2B and B2B2E. So yeah, supaya tidak membingungkan gitu. Okay, I think that's that. Thank you.
Baik, terima kasih Ibu Reni dan Pak Kaleb atas penyampaian materinya ya untuk peserta hari ini. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan 3 penanya pertama. Boleh Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilahkan. Atau bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Oke, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, emiten hari ini. Halo Saya Mas bisa Dito, tanya. izin saya dari Oh iya, chat aja Mas ya Mas ya. Asifa. Iya, Boleh Mas Asifa? di ruangan lagi rame, saya chat aja ya. Oh iya, boleh. Untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Erwin? Ya, Boleh Pak Erwin? ya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Saya tahu ke Pak Khalil atau Ibu Reni, nggak tahu. Tapi saya melihat laporan keuangannya cukup menarik, Pak ya. Mendapat revenue-nya naik setiap tahun, dan juga gross margin-nya, nama net margin-nya cukup, gross margin-nya ya, sama operating margin naik. Tapi kalau di net margin-nya kurang begitu apa ya, meningkat itu, Pak. Sehingga kalau saya lihat return on equity-nya juga nggak terlalu tinggi, Pak. Mungkin Pak, kalau boleh saya tahu, aksi perusahaan untuk efisiensi dari sisi sumber dana ataupun yang lain operasional supaya return equity-nya tinggi apa Pak kira-kira Pak? Terus nomor 2 Pak, saya melihat tadi ada SMC Pak ya, programnya ada, itu programnya untuk de-risking supaya dia bisa dapat loan atau program apa Pak kalau boleh tahu Pak? Itu Pak dari saya Pak, tinggi. Pak Erwin, sorry, maaf untuk tadi yang pertanyaan kedua untuk program yang mana Pak? Boleh Yang diulang? microfinance itu, yang women development itu kan Oh, ada, yang ya itu financing ya. de-risking atau hanya sekedar empowerment atau dalam rangka pengurangan risikonya supaya mereka bisa ke salon kalau ada, kalau begitu betul, kira-kira kegiatannya apa Bu ya? Bu boleh tahu. Oke, pokoknya yang terkait tentang women empowerment-nya ya Pak ya, program-programnya. Oke. Pak Kaleb mau jawab nomor 1 dulu atau mungkin Bu Reni mau nomor 2? Boleh dari Ke Lampung atau langsung jawab, terserah. Baiknya langsung gimana? aja Mas Dito apa? Ya, boleh dijawab dulu aja kali ya Bu ya. Jadi kita ini aja. Baik. Dari nomor 1 dulu ya. Ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Asifa Haslam, beliau melihat data kami dari 2021 Tadi sampai dari Pak Erwin ya Pak ya? Hah? Oh, Bapak menjawab pertanyaannya di kolom chat? Ya, yang di kolom chat dulu, Oh, Pak. oke. Kolom chat. Siap, baik Pak. Oke, ini yang pertama kan dari beliau mengambil data kami dari 2021 sampai 2024, ada kenaikan 3,8 kali dalam waktu 4 tahun, pertumbuhan AR kami sebesar 868 miliar, atau sebesar 73% dari total aset. Cara pandang Pantene dalam menjaga kolektabilitas piutang, sehingga menghasilkan cash yang liquid, menjaga kepercayaan nasabah, kami memiliki izin dari OJK, dari Bank Indonesia, dan karena kami TBK dari IDX. Untuk dari Bank Indonesia maupun dari kami juga selain memiliki source of fund dari overseas, kami juga memiliki rekanan bank lokal. Seperti yang kita ketahui, untuk bank lokal, untuk NPL, itu kami dibatasi di bawah 5%. Dan ini yang kami jaga terus, kami tetap konsisten sekitar di range 3-4%. Untuk tetap kami menjaga batasan-batasan covenant yang diminta oleh bank kami, seperti itu. Sehingga kami walaupun meningkat, kami punya omset, kami memiliki juga KYC dan prinsip kehati-hatian. Kami sendiri, bisnis kami itu mirip dengan bank, mirip dengan leasing, mirip dengan asuransi. Tetapi kami ini beda dengan mereka. Kami satu-satunya
peer-to-peer lending yang masuk di IDX yang TBK, sehingga kami diberikan industri non-bank oleh OJK. Kami IKNB sendiri. Beda dengan bank, beda dengan leasing, beda dengan asuransi. Tetapi kami memiliki warna yang senada. Kami memiliki market masing-masing. Dan untuk melunasi utang jangka pendek, kami totalnya utang kami memang 700. Tapi utang jangka pendek kami nilainya nggak seperti ini. Utang jangka pendek kami sebesar sebentar, saya lihat data dulu sebentar. Untuk utang jangka pendek saya yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu 116 miliar dari total kami yang Anda cantumkan di situ. Dan bagaimana kami cara melunasinya, kami sudah memiliki untuk selain budget dan proyeksi, dengan kinerja kami sangat confidence dapat melunasi utang-utang ini dan tidak ada masalah dengan kami. Karena kalau untuk peer-to-peer lending akan kesulitan dana apabila R-nya macet. It's good to be true, bisnis ini tidak semua 100% terbayar. Pasti ada yang bad debt, pasti ada yang mengalami gangguan. Apalagi kalau kita melihat ekonomi makroekonomi tahun ini, adanya perang dagang yang banyak mengimpact ke ekonomi secara makro. Yang mana ada beberapa nasabah kami yang mungkin yang tidak dapat bayar tepat waktu, sehingga AR kami juga meningkat dari 3 jadi 4, seperti itu. Untuk pertanyaan yang dari chat, kemudian untuk return on equity, bagaimana return on equity? ROE kami karena equity kami bisa dilihat dari equity dari 2019 sampai 2024. Kami punya laba cukup minim. Kami baru dapat meningkatkan kami punya kinerja profit di 31 Desember 2024, Q1 2025 dan Q2 2025. Ya tentu saja karena equity kami tidak terlalu signifikan, maka ROE kami cukup besar. Seperti itu. Itu pertanyaan nomor kedua yang A. Yang kedua B akan dijawab oleh Ibu Reni, silahkan. Mic-nya mati, Bu. Ya, sorry. Melanjutkan menjawab pertanyaan tadi mengenai kita punya license yang baru dirilis ya, WLB Aset. Jadi betul mungkin menjawab tadi pertanyaannya Mas siapa tadi? Mas Erwin. Jadi kalau dari Ventani sendiri mungkin betul bahwa fokus kami mulai dari tahun ini karena kami punya salah satu funder yang juga fokusnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pendanaan yang lebih inklusif kepada women gitu ya, atau women entrepreneur. Kita tahun ini akan terfokus untuk mencari entrepreneur, especially yang women di seluruh Indonesia yang memang yang membutuhkan pendanaan yang tadi bisa berbasis dari asset based financing atau mungkin produk-produk kami yang lainnya. Tapi tujuannya memang dengan adanya kondisi makroekonomi yang cukup akhir-akhir ini mungkin cukup memperhatikan gitu ya. Jadi kami pun akhirnya merilis produk asset based financing ini sebagai jawabannya tersebut gitu. Gimana kita bisa memberikan solusi yang bisa tetap menguntungkan dari teman-teman entrepreneur, especially women gitu ya, untuk dia memberikan pendanaan ini bisa lebih panjang gitu waktunya. Dari sisi funder pun atau dari sisi lender pun kami juga cukup aman dengan adanya collateralized produk tadi. Selain itu
karena Fantany juga terus berkomitmen bagaimana sih kita bisa memberikan produk-produk atau program-program yang cukup relevan dengan pertumbuhan women entrepreneur di Indonesia. Fantany sudah 2 tahun berturut-turut bahasa saya UMKM for Women. Iya. Jadi dari 2 tahun terakhir kami selalu membuat suatu program gitu ya yang dikhususkan untuk we call UMKM lah. We create a program for specifically UMKM dan di tahun ini full pesertanya adalah women. Jadi acaranya dilakukan bulan Februari lalu ya. Setiap di comments di bulan Februari lalu yang akan dilakukan sampai dengan Februari tahun depan, di mana setiap bulan tuh kami memberikan pelatihan kepada women entrepreneur dan pada akhirnya nanti kami memberikan pendanaan juga sebagai bagian dari bentuk CSR kami. Jadi mungkin sedikit semoga tetap menjawab dari Pak Erwin. Saya menambahkan sedikit Pak Erwin untuk cara menjaga resikonya untuk pemberian kredit microfinance ini. Kami tadi yang seperti sebelumnya saya sudah informasikan, kami ini senada dengan bank, kami memiliki KYC, kami memiliki SOP untuk tim risk kami. Jadi setiap nasabah akan kami lakukan pengecekan juga layaknya seperti kredit ke bank. Apa sih yang membedakan kami dengan bank? Bedanya adalah kalau bank pasti akan melihat slik-slik satu, sedangkan kami untuk kolek satu, sedangkan kami menolong UMKM produktif agar memajukan bangsa ini. Bagaimana bila yang baru merintis, mereka kalau maju ke bank buku 4 mereka langsung dimintakan laporan keuangan audit, sedangkan bagi yang baru merintis bisa mengajukan ke kami karena kami melihat tidak hanya melihat untuk bisnisnya yang harus 5 tahun, kami juga melihat potensi-potensi mereka di kemudian hari. Kemudian apabila slik mereka bermasalah, kami juga tidak terlalu memfokuskan karena tadi kami baru juga meluncurkan produk jari. Sedangkan juga selain itu kami memiliki prosedur dalam kredit analis kami dan kami juga rutin melakukan setelah data sudah diolah oleh risk team, kami juga rutin mengadakan komite kredit sehingga kami sangat menjaga kehati-hatian dan mengurangi resiko dalam pemberian kredit ini. Kemudian Ada pertanyaan lagi dari Pak Nafan ya Pak ya? ini maksudnya target top line dan bottom line apa ini Pak? Soalnya kami hanya memiliki 2 produk kami yang tadi seperti sebelumnya saya informasikan B2B dan B2B2E. Kami menjual super apps dan B2B hanya 2. Dan untuk komposisi Target revenue konsol kali Pak. Revenue konsol sama profit konsolnya Pak. karena efek dari trade war kemarin tahun ini kami juga sangat hati-hati untuk saat ini. Kami tidak memilih untuk growth secara quantity, tapi kami menjaga secara quality. Untuk kedepannya perbandingan 50-50 antara kami mengharapkan 50-50 untuk B2B dan B2B2E. Dan untuk growth revenue sendiri kami targetkan 10-15% dari tahun ini. Sedangkan untuk revenue sendiri, wah ini nanti termasuk insider information ini. Kami akan meningkatkan kurang lebih seperti kita lihat di 2024 kami net income kami 2,7%, di Q1 sampai 5%. Mungkin target kami berusaha di 2 digit di tahun 2026. Seperti itu. Kemudian Pertanyaan selanjutnya dari yang Pak Beniardi Pak. ya, untuk peer-to-peer lending target market untuk B2B dan B2B2E, tren di sektor fintech dan dampak harga saham di market. Untuk kebetulan kami satu-satunya yang TBK yang bisa dilihat di bursa. Untuk target market kami
kami kembali tidak mensasar atau memfokus pada industri tertentu. Kemudian untuk harga saham, kami juga tidak pom-pom seperti saham gorengan, kami menserahkan semua pada mekanisme pasar. Kami hanya menjaga bisnis kami dan secara fundamental saja. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Erwin, bagaimana perusahaan ini menghadapi persaingan dari bank komersial dalam konteks MSME? Kelebihan kami mau dijawab oleh Bu Ya, Reni atau oleh boleh saya? Pak. Betul. Jadi tadi ini sebenarnya menyambung sama yang Pak Kaleb sudah sampaikan di sebelumnya. Jadi tadi Pak Kaleb sempat sampaikan kami tentunya memberikan layanan ini sebenarnya lebih inklusif ya. Bahkan mungkin pengusaha-pengusaha perintis gitu yang masih belum punya histori di bank atau mungkin mereka punya problem gitu ya. Kita bisa memberikan layanan pendanaan gitu ya yang lebih fleksibel jika dilihat dengan tadi kita punya produk. Jadi sasaran kami memang untuk kalangan-kalangan yang mungkin sebenarnya bisa dibilang satu mungkin bisa dibilang unbankable gitu ya. Jadi di bank mungkin bank buku 4 aja mungkin masih belum bisa memberikan layanan. Nah, mereka dengan masuk ke Fentany, kami bisa memberikan assessment dengan tadi disampaikan Pak Kaleb, kredit dan risk assessment yang kami punya sudah dibuat dan dirancang khusus bagaimana sih bisa mensupport banyak pengusaha-pengusaha perintis gitu. Kemudian atau UMKM dan juga MSMI. Dan jadi ketika kita dibandingkan dengan bank komersial gitu, justru malah sebenarnya bank komersial salah satu partner kami gitu. Jadi ketika kayak kami punya strategic partnership dengan banyak bank komersial di mana banyak nasabah mereka yang mungkin cukup bagus gitu ya, tapi mereka masih belum bisa memberikan approval-nya. Jadi seringkali kami juga mendapatkan referral lah dari bank-bank untuk gimana sih bisa masuk ke Fentany dalam certain tahun atau certain time lah ya. Ketika mereka atau pengusahanya sudah cukup matang, nah kami pasti akan juga memberikan referensi kembali kepada strategic partner yang lainnya. Jadi bisa dibilang justru malah bukan bersaing ya kalau kita bisa bilang ya. Kita banyak berkolaborasi dengan banyak bank komersial yang ada di Indonesia. Mungkin begitu Pak Erwin. Saya menambahkan sedikit, selain itu kami bersaing dengan bank-bank komersial. Bagaimana caranya? Kalau kami memberikan adalah kecepatan, SLA kami antara 7 hari. Seperti itu. Apabila Anda mencari bank, pasti dibutuhkan waktu untuk proses 2-3 bulan. Ke leasing pun paling cepat 2 minggu sampai 1 bulan. Ke kami cukup 7 hari saja. Seperti itu SLE kami. Apa ada lagi pertanyaannya? Silakan. Boleh Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir. Apakah masih ada? Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Satu lagi sebelum kita tutup. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup untuk kegiatan hari ini, kita akan ada pengerjaan pretest. Bapak Ibu ya, kita berikan waktu hingga nanti ya pukul 5 Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kerjakan sambil eh, aktivitasnya. Jadi nanti akan kita rekap untuk hasil yang terbaik. Nanti akan kita berikan voucher diskon untuk pelatihan Bapak Ibu ya. 500.000 Bapak Ibu untuk pelatihan CSA, CTA, CIB ataupun CFIA ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu peraih skor tertinggi untuk di bidang mandatori seperti WPPE atau WMI akan mendapatkan 300.000 Bapak Ibu untuk potongan harganya. Untuk link pretest ini nanti akan saya kirimkan juga Bapak Ibu di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi untuk pretest tersebut Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup eh, ada pertanyaan dari Pak Asifa ya. Mungkin nanti saya by chat aja dengan Mas Aldi ya. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu Reni atau Pak Kaleb atau Ibu Sasa melalui chat melalui Mas Aldi. Oke, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu ya, kita berikan kesempatan untuk Pak Arya untuk menyampaikan kata penutupnya untuk hari ini Pak Arya.
Baik, terima kasih Mas Dito. Saya ucapkan terima kasih banyak hari ini untuk dari Venteni untuk kerjasamanya, interaksi, paparan, dan semua diskusi tanya jawab yang sudah berlangsung. Karena keterbatasan waktu kita boleh akhiri di saat ini. Nanti mudah-mudahan bisa terjalin terus kerjasamanya pada saat update ataupun nanti mungkin ada temu analis atau mungkin nanti pas lagi ada public expose kita juga bisa hadir untuk juga meliput ya, untuk meliput bagaimana perkembangan dari bisnisnya Venteni ini. Semoga bisnisnya bisa selalu lancar berkembang baik dan teman-teman semua di sini juga bisa menyaksikan bagaimana Venteni ini bisa bertumbuh dan semakin sukses tentunya itu yang kita harapkan. Ya, semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat baik dan selanjutnya bisa mengerjakan tugas akhirnya dengan optimal. Ya, itu harapan saya bagi kalian semua bisa direkomendasikan kompeten untuk sertifikasi CSA-nya, RSA dan CSA-nya. Ya, oke. Terima Baik. kasih. Saya kembalikan ke Mas Dito. Baik, terima kasih banyak Pak Arya atas kata penutupnya. Bapak Ibu jangan khawatir untuk apa namanya Venteni ini kebetulan juga sudah mengikuti kegiatan dari kita yaitu corporate expose ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa putar kembali videonya nanti ada di YouTube-nya Perkumpulan Analis Efek Indonesia ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek videonya di situ. Sudah ada tayang Pak Kaleb selaku direkturnya tampil di sana. Nanti saya kirimkan link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa cek kembali. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita sesi foto terlebih dahulu. Boleh untuk menyalakan videonya. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Venteni yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Semoga Venteni bisa berkembang dan maju ke depannya nanti. Oke, untuk Bapak Ibu yang lainnya yang belum menyalakan video, bisa dinyalakan. Kita sesi foto terlebih dahulu. Oke, kita berpose kompeten terlebih dahulu Ibu Reni ya. Jadi untuk peserta hari ini, semoga nanti hasil ujiannya kompeten. Oke, saya pandu hitung. 1, 2. Nah, Pak Jason, apakah menyalakan video? Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi, cuan. Semoga nanti Venteni makin cuan ke depannya ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Arya, dari pihak Venteni. Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih atas banyak. waktunya. Saya ucapkan Silakan. terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima Terima kasih kasih. Pak Dito, Pak Arya. Terima Ya, kasih thank semuanya. you teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa ya. Sampai jumpa, Oke, saya baik izin Pak. dulu. Terima Terima kasih. kasih. Oke.